Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan sehat dan dapat berjumpa di kesempatan kali ini. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikhlas, sabar, dan syukur. Ketika kita menolong orang lain dan kita tidak mengharapkan imbalan atau balas budi, itu dapat kita artikan sebagai ikhlas. Dalam agama, seperti yang tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 5, ikhlas diartikan sebagai melakukan sesuatu hanya karena Allah. Karena dalam taraf kita tidak mengharapkan pujian atau agar terlihat baik. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 5 disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala sebagai balasan bagi orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Hal itu berarti betul beribadah hanya mengharapkan ridho Allah, bukan karena ingin dipuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah tidak menerima amal seorang hamba kecuali jika dilaksanakan dengan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah. Walaupun tenaga habis, pikiran terkuras, tapi jika tidak ikhlas akan sia-sia. Ikhlasnya seorang hamba tidak dapat diukur dengan apapun, tetapi rasa ikhlas tersebut menyebabkan seorang hamba mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita beribadah atau melakukan kebaikan karena terpaksa, maka Allah tidak menghitungnya sebagai amal baik dan bukan perbuatan ikhlas. Hadirin sekalian, jika kita berbicara tentang sabar, Allah menghendaki hambanya untuk sabar dan berlapang dada dalam menghadapi atau melakukan segala hal. Jika kita memahami makna dan hikmah dari kesabaran, maka senantiasa perilaku sabar itu tidak sulit dilakukan. Sabar secara bahasa artinya adalah menahan diri. Dengan perilaku sabar, kita dapat menyadari bahwa kehidupan di dunia tidaklah lepas dari ujian. Namun, Allah berjanji bahwa siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian itu, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala. Dalam setiap ujian, hakikatnya Allah sedang menguji apakah kita bisa bersabar menghadapinya. Dengan demikian, kesabaran, marilah kita berperilaku sabar selagi kita masih berkesempatan untuk hidup. Kita mulai dari membiasakan diri untuk sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita berbicara juga tentang syukur, hadirin yang saya hormati, hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur berarti kita berterima kasih dan menerima anugerah dan nikmat dari Allah dengan penuh hati. Beberapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, tentunya kita tidak bisa menghitung satu persatu. Namun, apakah nikmat Allah selalu dalam bentuk materi? Tentu tidak. Pemikiran bahwa nikmat berupa uang atau materi lainnya adalah salah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur dan memakai nikmat Allah dalam bentuk material aja. Seperti kata Allah bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Sedangkan jika kita tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Dengan bersyukur, kita bisa mengurangi rasa sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Syukur juga
membuat kita sadar bahwa semua orang yang ada pada kita adalah milik Allah. Syukur juga menyadarkan bahwa beruntungnya kita. Cobalah kita memandang ke bawah dan jangan memandang ke atas, maka kita akan bisa melihat betapa nikmat Allah begitu besar pada kita. Hadirin sekalian, sekian ceramah singkat dari saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.